Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fajaria dari kelas TIB semester 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek yang sudah saya buat menggunakan metode KNN. Nah, di sini di proyeknya saya sudah mengimport beberapa library yang sudah saya install sebelumnya. Nah, baris pertama di sini saya mengimport Pandas gitu ya untuk membaca data atau file yang berupa .csv nantinya. Oke. Kemudian baris selanjutnya, saya membuatkan variabel baru bernama dataset sama dengan pd titik read csv. Nah, kemudian di sini akan membaca dari data atau file yang sudah saya import gitu ya dari luar, dari sini. Nah, kalau misalkan dijalankan print dataset. Oke, kita jalankan dulu. Oke. Ditunggu sampai prosesnya jalan. Nah, jadi berdasarkan soal yang kemarin, berapakah jumlah fitur dan sebutkan nama-nama fiturnya. Nah, jadi jumlah fiturnya itu ada 12. Oke. Sedangkan untuk jumlah datanya di sini 1309 gitu. Jadi datanya itu ada 1309, kemudian untuk fiturnya sendiri itu ada 12 gitu. Nah, nama-nama fiturnya itu bisa dilihat di data read CSV-nya itu. Oke. Nah, jadi ada passenger LD, survivor, P-class, name, sex, age, ship SP, charge, tiket, var, cabin, dan juga embarked. Tuh. Oke, lanjut. Kita matikan dulu. Nah, untuk selanjutnya, ini saya buatkan variabel baru. Namanya juga sama kayak yang di atas. Sebenarnya kalau misalkan beda, ini diganti nggak apa-apa. Tapi saya samakan ya, sama dengan, kemudian ini mengambil dataset yang atas, yang baris pertama ini, yang baris ketiga itu ya. Kemudian saya hanya mengambil beberapa data saja dari sekian banyaknya dataset yang ada di Titanic all.csv di sini. Oke. Jadi saya mengambil survivor, P-class, dan juga age. Oke, selanjutnya di sini saya buatkan variabel lagi namanya data sama dengan dataset. Datasetnya ini mengambil dari sini. Dropna gitu. Ini maksudnya dropna menghilangkan atau menghapus nilai yang berupa 0 gitu. Kalau misalkan dijalankan, kita bisa lihat nah, jadi seperti itu. Dari baris ke-6 ini, saya hanya mengambil 3 data, survivor, P-class, dan age. Sebenarnya banyak ya di sini. Nah, banyak. Tapi saya hanya mengambil 3 data saja, seperti itu. Kemudian, saya menghapus nilai nolnya menggunakan dataset .dropna itu. Nah, jadi yang bernilai 0 di sini sudah tidak ada itu. Oke, lanjut. Aktifkan dulu. Oke. Nah, di sini data yang sudah saya ambil ini, ketiga data yang sudah saya ambil itu harus dijadikan NumPy array gitu ya, supaya bisa diproses.
Jadi variabelnya dataset sama dengan data. Nah, data di sini data yang sudah diambil sebelumnya, yang tadi itu. Oke, kita jalankan ya. Seperti apa gitu hasil kalau diubah ke bentuk NumPy array. Ini nih. Udah. Oke. Berhasil ya. Nah, untuk yang ini, proses yang ini diabaikan saja karena ini kemarin hanya percobaan saya saja, tapi gagal. Jadi saya buatkan ulang. Oke. Di sini ada variabel X. Sebenarnya variabel X ini adalah inputannya gitu ya. Kemudian yang Y di bawahnya ini merupakan label target atau outputnya. Saya ganti dengan variabel Y. Gitu. X-nya dataset, jadi dia mengambil 1, 2, 3. Oke, bisa lihat dulu supaya tidak bingung. Jalankan ulang yang data yang berbentuk array tadi. Nah, jadi yang X, yang inputan ini hanya mengambil dari 1 di sini 1, 2. Jadi 3-nya nggak kehitung, hanya 1, 1, 2 gitu. Nah, kemudian untuk outputnya atau labelnya itu mengambil dataset ke 0. Jadi terhitung dari sini, 0 gitu ya. Nah, 0 aja. Kalau misalkan dijalankan ya, kita print inputannya dulu supaya tahu. Ini. Jadi dia hanya mengambil baris ke 1, baris ke ini. Nah, baris ke 1 kemudian mengambil baris kedua saja, seperti itu. Kemudian kita coba print yang outputnya atau labelnya. Oke. Nah, itu. Jadi ini kan data yang berbentuk NumPy array tadi ya. Nah, kemudian inputannya itu sudah mengambil data ke 1 sampai data kedua. Ketiganya nggak kebaca gitu. Lanjut untuk outputnya ini mengambil data yang paling awal, yang paling ini. Data ke 0. 0, 1, dan seterusnya. Gitu. Kita nonaktifkan kembali. Oke. Lalu di sini saya mencoba untuk men-split data gitu ya, membagi datanya sesuai dengan perintah yang di soal. Jadi jadikan survived sebagai label atau data target sudah ya yang di atas. Jadi yang ini. Kemudian perintah selanjutnya itu jadikan 75% data menjadi data training. Dan jadikan 25% data menjadi data testing. Nah, jadi di sini saya harus mengimport yang namanya train test split supaya datanya itu bisa dibagi menjadi 2 gitu. Test split. Nah, itu. Di sini saya buatkan variabel baru xtrain, xtest, ytrain dan juga ytest sama dengan train test split. Nah, dia di sini memanggil data bukan memanggil data, maksudnya mencoba untuk menjadikan datanya itu supaya terbagi 2 gitu. Nah, di sini memanggil XY, memanggil data si
X atau input, kemudian memanggil data Y atau outputnya gitu. Dan di sini ada test size sama dengan 0,25. Ini maksudnya tes yang ada di sini. Nah, yang ada di sini itu akan dibagi 0,25 atau 25%. Jadi untuk data testingnya itu ya, 25% gitu. Sedangkan untuk data trainnya itu sisanya, dan sisanya 75%, seperti itu. 0,25 itu bisa juga 25% gitu. Kemudian random state sama dengan 0. Ini maksudnya mengambil data secara random dari data ke 0, seperti itu. Kita coba jalankan dulu. Kita jalankan dua-duanya saja. Oke. Oh, lupa. Oh, udah jalan ya. Nah, jadi ini untuk ini lupa dinonaktifkan. Saya nonaktifkan dulu, kemudian jalankan ulang ya. Oke, jalankan ulang. Nah, oke, berhasil ya. Nah, di sini memanggil X-train-nya. Dan di bawah ini mengambil X-test-nya. Data testingnya. Dan ini data train-nya. Seperti itu. Jadi untuk data testnya itu 25%, dan data trainingnya itu dibagi 75%, seperti itu. Oke, lanjut. Dan aktifkan dulu, jangan lupa. Oke, lanjut. Di sini saya mengimport KNNeighbors classifier. Jadi ini untuk menentukan metode jaraknya juga ada di sini nanti. Oke. KNN sama dengan KNNeighbors classifier. Nah, di sini dimasukkan n neighbor sama dengan 3. Maksudnya jaraknya, nilainya itu 3 gitu, jaraknya 3. Weight sama dengan distance. Nah, distance di sini karena KNN itu banyak menggunakan beberapa metode gitu. Tetapi di sini saya menggunakan yang namanya inclusion distance jaraknya gitu. Kemudian membuatkan variabel lagi, namanya juga sama kayak yang di atas, KNN sama dengan knn.fit xtrain, ytrain. Xtrain di sini akan memanggil data yang ada di sini. Begitu juga dengan ytrainnya. Nah, lanjut untuk melihat target sebenarnya dan hasil prediksi itu dari sini. Hasil sama dengan knn.predict. Nah, jadi dia akan memprediksi nantinya. Mengambil data yang X-test, data testingnya. Jalankan ya. Kita lihat hasilnya. Nah, oke. Jadi target sebenarnya atau outputnya yang tadi
itu 0,111 sampai sini, dan hasil prediksinya itu nih 0,000 sampai 1 sini. Oke, jadi itu hasilnya. Jadi yang target sebenarnya ini itu mengambil dari data output ya. Oke, nonaktifkan lagi. Oke, lanjut. Saya mengimport sebuah library namanya Confusion Matrix gitu ya, dari Scalar Matrix. CM sama dengan CM di sini maksudnya Confusion Matrix gitu ya. Tapi supaya lebih singkat saja, saya kasih nama CM saja. Sama dengan Confusion Matrix. Nah, kemudian di sini nih memanggil si Confusion Matrix-nya. Y-test, hasil Y-test di sini jadi memanggil data Y-testnya. Y-testnya itu di atas. Yang tadi. Nah, di sini sama dengan hasil dot sum. Jadi sum di sini nanti akan menampilkan sebuah data perhitungannya gitu. Y-test, oke, sama dengan hasil. Untuk hasilnya, ini hasil yang sudah diprediksi tadi gitu. Dia akan menghitung dari hasil prediksinya. Oke. Kemudian untuk prediksi salah sama dengan Y-test tidak sama dengan hasil. Kalau misalkan dijalankan, lihat dulu. Oke, kita lihat prediksi benar dan juga salahnya ya. Nah, jadi untuk prediksi benarnya di situ 157. Kemudian prediksi salahnya itu ada sekitar 105 itu ya. Oke. Aktifkan lagi. Nah, untuk baris paling akhir di sini akan menghitung nilai akurasinya. Jadi prediksi dibagi prediksi benar ditambah prediksi salah dikalikan 100. Kalau misalkan dijalankan, kita lihat dulu. Oke, jadi nilai akurasinya itu sekitar 59,9% gitu ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.